Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Saya percaya ada kasih Tuhan, ada berkat Tuhan melimpah bagi setiap kita yang selalu haus dan rindu mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita akan naikkan doa kita. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Bapa, Engkau tahu dan Engkau melihat setiap hati kami ya Bapa. Jiwa kami sungguh merindukan Engkau ya Bapa. Kami sungguh haus kepada Engkau ya Bapa. Kami seperti tanah yang kering merindukan sungai-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Allah kami, ini saatnya Tuhan Yesus. Kami mengangkat pujian kami, menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sama-sama dari awal katakan, Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari
berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, mari kita naikkan doa kita. Sungguh Yesus, hadirmu itulah kuat kami ya Bapa. Hadirmu memberi kami hikmat ya Tuhan Yesus. Hadirmu berbicara kepada kami ya Bapa. Ya Allah kami rindu lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Mu. Kami hanya ingin menikmati kehadiran-Mu Yesus. Mari ya Tuhan, bertata lebih dalam lagi di hidup kami sama-sama. Hadirat kudusmu penuhi bait jalanku, tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sungguh hadirat memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami sungguh tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Terpujilah Tuhan kami, terpujilah Allah kami. Kami angkat suara kami naikkan sembah kami, Yesus.
angkat suara kita sembah Dia dari hati yang terdalam. Haleluya. Syukur lama-lama. Haleluya. Oh, terpujilah, terpujilah Tuhan kami. Oh Yesus. Syukur lama ye matakara lama. Lama ye lama ya sande. Haleluya. Kami menyembah Kau Yesus. Oh haleluya. Oh haleluya. Shikaralaboye. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Tuhan, Tuhan. Oh, sungguh hati kami rindu. Mari semuanya, haleluya. Mari kita berpasar. Iramaya patakaralabo, shiralabaya takaralaba, uralabaya papa, shiakaralabaya patakaralabo, uralabaya papa, jamai, shiralabaya takaralabo, uralabala, shiralabaya papa ya sakaralaba. Engkau adalah sumber jawaban atas segala yang ada di dalam hidup kami, Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya
Kami berikan hati kami, semuanya menjadi milik-Mu. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan di segenap hidup kami berikan. Ku berikan hatiku dan jiwa, semuanya hanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwa, Yesus, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap Yesus, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwa, pakai sesuai kehendak-Mu, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh ada di menara doa. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah. Kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sedang melawat kami ya Tuhan satu persatu di tempat ini. Kami merindukan Engkau Tuhan, kami merindukan hadirat. Kami merindukan pengurapan yang khusus ya Tuhan pada saat ini. Tuhan, anak-anak-Mu yang ya Tuhan mengikuti secara online ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan impartasikan ya Tuhan ke atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau berikan ya Tuhan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh ya Tuhan. Untuk kami bisa mengalami multiplikasi dan kelimpahan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Oh ya laba kasini mila bala 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 bala. Sini mila bala 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 bala. Ula bala 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 bala. Siala bala 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 bala. Sini mila bala 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 bala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Bapa. Berbicara secara khusus Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan kami berdoa untuk setiap pelayanan kami Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Taruh pesan-Mu, visi-Mu ya Tuhan. Berikan visi-Mu. Untuk apa yang harus kami ya Tuhan kerjakan, lakukan. Ya Tuhan pada hari-hari ya Tuhan ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita berkumpul semua para hamba Tuhan. Yang dari berbagai daerah dan juga secara online. Saudara yang setia mengikuti menara doa, hal yang luar biasa. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku, hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan adalah
Setiap kita orang percaya itu mengalami pertumbuhan. Katakan amin. Ya, bertumbuh, kita bertumbuh, berubah, supaya lewat perubahan kita ada banyak orang yang diubahkan oleh Tuhan. Nah, ada 3 prinsip saudara, ya. Saya berikan judul 3 prinsip mengalami yang namanya multiplikasi, ya, dan kelimpahan. Masuk tahun penuaian nih. Saya ingin ajak ibu bapak untuk baca satu kisah, ya, tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah, ini kisah ini ditulis di dalam 4 Injil. Ini saya percaya ini memang kalau khotbah ini pesannya banyak sekali sudut-sudut pewahyuan yang kita bisa pelajari, kita gali saudara. Mari katakan baca sama-sama ayatnya saudara. Yohanes 6 ayat 4 sampai 13 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakan untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ya, itu jawaban Filipus ayat 8. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ayat 10, baca yang keras. 1, 2, 3. Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai dan yang lebih setelah orang makan itu. Katakan amin saudara. Nah, saudara yang Yesus, kalau kita baca ini, ya kan, kita akan bisa gali banyak hal, ya, yang kita bisa pelajari. Ya, maksudnya gini, di dalam keterbatasan. Sekalipun hidup kita hari-hari ngalami banyak keterbatasan. Baik dari apa yang ada, apa yang kita punya, kemampuan kita, orang-orang dan lain sebagainya. Perhatikan saudara di sini ya kan. Hal itu tidak pernah bisa, keterbatasan kita tidak akan pernah bisa membatasi berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang ingin dicurahkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Keterbatasan kita gak akan pernah bisa membatasi daripada kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Nah, kata kuncinya di sini saudara adalah apa? Saudara, saya melihat bahwa dari masalah yang sedang dihadapi dalam pertemuan itu, ya kan? Saya melihat bahwa satu yang kita harus pelajari, prinsip yang pertama dari 3 prinsip multiplikasi dan kelimpahan. Yang pertama adalah apa? Yesus, ya, itu jawaban bagi segala masalah dan kesulitan hidup kita. Ini simpel sekali, saudaraku. Tetapi kadang-kadang dilewatkan. Ada banyak orang Kristen ngalami kesulitan, ngalami masalah. Ya kan? Kadang-kadang kita lupa kalau Yesus itulah jawaban. Katakan amin. Nah, saudara yang Yesus Kristus, pada waktu itu kejadiannya adalah orang udah banyak mendengarkan daripada khotbah Yesus. Hari sudah mau menjelang sore. Yesus berkata kepada Filipus katanya, ya kan, kita harus kasih mereka makan. Ya, kita harus di mana kita beli roti supaya mereka ini bisa dapat makan. Saudaraku. Jadi ada satu kata di dalam Yohanes 6 ayat 6. Saudara, ini kuncinya saudaraku ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab Yesus sendiri apa? Tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi saudaraku, Yesus sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Kalau kita ingin hidup ya dalam pemeliharaan Tuhan, kalau saudara mau hidup dalam
mengalami namanya multiplikasi, pelipat gandaan. Satu yang kita perlu sadari, saya mau ajari simple saja, yaitu apa saudara? Kita harus datang kepada Tuhan, berdoa. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tapi aku percaya Engkau sudah punya jawaban atas masalah saya. Kalau kita punya masalah, datang ke Yesus, setting pikiran kita. Tuhan sudah punya solusi. Tuhan sudah punya jawaban. Itu yang diomongin ke diri kita. Ini untuk mengatasi apa? Ketakutan. Katakan amin saudara. Itu dulu penting. Aku tidak tahu Tuhan. Bawa di dalam doa. Karena doa inilah yang menghubungkan antara apa? Surga dengan bumi. Surga dengan bumi. Doakan. Saya sering kali sesulit apapun, sebesar apapun, kadang pergumulan yang kita hadapi, kita terbatas. Kita tidak sanggup, ya kan? Enggak cukup untuk kita bisa selesaikan ini semuanya. Tapi ketika kita bawa dalam doa, kita bilang, Tuhan, ya kan? Aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Tapi yang aku tahu, aku percaya Tuhan sudah punya jawaban. Katakan amin. Kenapa Tuhan punya jawaban? Ya saudara, Petrus berkata bahwa Kristus itu adalah apa? Kekuatan Allah. Dan juga hikmat Allah. Katakan amin. Kekuatan Allah itu apa arti kekuatan Allah? Kuasa Allah. Artinya apa? Dinamis. Ya kan? Kekuatan untuk melakukan mujizat. Saudaraku, kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dinamis ini. Dinamis juga artinya apa saudara? Kekuatan kemampuan untuk memiliki karakter. Saudara, yang saleh. Itu namanya dinamis. Mari baca 1 Yohanes 1 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Katakan amin. Apa artinya Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, saudara? Ya kan? Sebagai kuasa Allah, Kristus itu memiliki kuasa untuk apa, saudara? Untuk menghilangkan, melenyapkan segala hambatan dalam jalan-jalan hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya kan? Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, saudaraku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai hikmat Allah, Kristus itu yang akan mengarahkan, menuntun, memberikan kita hikmat, pengertian, pengetahuan, saudara, di sepanjang jalan yang akan kita lalui. Saya kasih contoh, saudaraku. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita menghadapi masalah dalam keuangan, Kristus itu memiliki kuasa untuk melakukan mujizat keuangan dan terobosan keuangan bagi kita. Saudara percaya? Katakan amin. Ya, dan Kristus berkuasa untuk bisa membebaskan kita dari ikatan belenggu utang. Itu dia punya kuasa itu. Saya percaya kuasa Kristus sanggup untuk membuat saudara bisa lepas dari belenggu hutang. Yang percaya katakan amin. Ya, mengalami kemerdekaan keuangan. Tetapi juga dengar baik, saudara, hikmatnya Kristus, ya, itu akan menunjukkan kepada kita di mana letak kesalahan kita. Dia tunjukin ini loh. Kamu nih salahnya di sini dalam mengelola keuangan, dalam bekerja. Hikmatnya ini akan berikan kita, diajarkan kita. Harusnya begini. Sehingga apa, saudara? Saudara terpelihara dan hidup, ya kan, diberkati dalam hal keuangan. Katakan amin. Jadi saya mau nangkep, kalau kita mau, ya kan, mengalami yang namanya multiplikasi dan kelimpahan, hal yang pertama adalah kita harus jadikan Yesus sebagai jawaban bagi segala masalah kehidupan kita. Katakan amin. Nah, yang kedua, saudara, yang saya ingin bagikan, yang kedua adalah gini. Sesuatu yang ada di tangan kita. Ya, sesuatu yang ada di tangan kita. Apabila kita serahkan kepada Tuhan, maka dari situlah Tuhan melakukan mujizat.
Kita tahu di dalam ayat 8 dan 9, Andreas, saudara daripada Simon Petrus, berbicara kepada Yesus. Dia bilang, saya temukan seorang anak kecil. Anak kecil ini dia bawa kan 5 ketur roti jelai dan 2 ikan. Ya kan? Tetapi kayaknya juga gak cukup dengan orang sebanyak ini, kata dia, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap serahkan. Anak kecil ini, Andreas ini serahkan ke tangan Yesus. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Nah, kita perhatikan di sini. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Di dalam ayat 11 dikatakan begini saudara. Yesus mengambil roti itu. Diambil roti itu. Lalu diangkat untuk mengucap syukur. Lalu dibagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuat dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi gini saudaraku. Apapun yang nampaknya tidak berarti di tangan kita. Kalau kita serahkan ke tangan Tuhan, maka dari situlah saudara, Tuhan bisa melakukan multiplikasi dan kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Ini contohnya saudara, 5 roti jelai, 2 ekor ikan yang nampaknya tidak berarti itu bisa beri makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kenapa? Karena berada di tangan Yesus yang penuh dengan kuasa. Poinnya apa saudara di sini? Saya ingin beritahukan begini saudaraku, dalam kehidupan kita, apapun yang kita miliki, ya, apapun yang saudara miliki, entah itu uang, ya kan, entah itu orang-orang, entah itu kebisaan, kemampuan dan lain sebagainya. Saudaraku, kalau saudara dapat melakukan segala sesuatu, dapat menanggung segala sesuatu, satu hal, saudara harus letakkan itu ke dalam tangan Tuhan. Apa maksudnya? Dibawa aja dalam doa, serahkan itu ke Tuhan. Kembali dibawa dalam doa. Paulus dia berkata begini saudara, dalam Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Ya, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mau katakan begini saudaraku. Waktu saya kurang, saya dalam kekurangan, saya bisa tuh ngatasin. Hati saya tidak salah di hadapan Tuhan. Saya tidak mengeluh, saya tidak kecewa waktu saya mengalami kekurangan. Ya, saya tidak mundur, saya tidak mau putus asa. Waktu saya mengalami kelimpahan, saya nggak jadi sombong kok. Saya nggak lupa sama Tuhan. Terus dia kunci dengan kata-kata apa? Gimana aku bisa di dalam hal kekurangan, aku benar di hadapan Tuhan. Waktu kelimpahan, aku benar di hadapan Tuhan. Dia berkata begini saudara, segala perkara dapat kutanggung. Di mana? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Kata kuncinya apa saudara? Di dalam Dia. Kata kuncinya di mana? Di dalam Dia. Yesus sendiri berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Seringkali kita mikirnya begini saudara. Seandainya aku punya modal, seandainya aku punya duit, maka aku bisa lakukan A, B, C, D. Tuhan selalu mulai dari apa? Dari apa yang ada tangan kita. Saudara, jadi dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Saudaraku, Tuhan bisa beri makan 5.000 orang. Saya juga bersyukur ya, kita juga bisa ada hari ini. Ya saudaraku, ya kan, sebagaimana kita ada. Apakah kita mulai dari yang banyak? Kan tidak. Kita mulai dari apa yang ada. Dalam segala keterbatasan kita. Kalau saudara setting pikiran ini, ya kan, pokoknya apa yang ada itu sudah cukup. Asalkan saya serahkan, saya doakan dalam nama Yesus. Saya pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara semua, katakan amin. Ya kan? Jadi semuanya. Jadi saya kadang-kadang ya kita nih perlu saling mengingatkan, menasehati, menguatkan. Saya juga senang ya kan. Jadi ada satu
daripada jemaat, dia sharing lah sama saya tentang pergumulannya. Memang sudah cukup lama dia berdagang di satu tempat di mana dialah yang berdagang gitu kan. Di tempatnya dia bisa dagang apapun makanan yang dia bisa dagang, dan puji Tuhan omsetnya, ekonomi juga mulai meningkat. Saudara, di satu tempat ini, satu tempat. Jadi gak ada lagi yang lain, cuma dia yang dagang, saudaraku, seperti itu. Lalu berjalannya waktu, saudaraku ya, jalannya waktu, sama pengelola manajemennya itu dipanggil dia bahwa kayaknya tempat dagang kamu akan dikecilin lagi. Kamu gak bisa lagi dagang semua yang kamu mau dagang, karena ada orang-orang yang akan mau, saya akan buka untuk orang lain lagi untuk dagang tempat kamu, dan lain sebagainya. Wah, dia itu kepukul, saudara. Waduh, segala macam dia cerita sama saya. Gimana Pak gini-gini. Lalu dari kemarin sampai hari tadi pagi juga cerita lagi. Lalu tiba-tiba saudara, saya teringat ya kan. Karena ini juga banyak ya orang ngalamin. Saya bilang begini, satu ya kan. Saya jelaskan tentang firman bagaimana Yesus melipat gandakan 5 keturunan roti dan ikan. Saya kasih firmannya. Saya bilang begini, saya pakai kata-kata gini, ya kan, manusia bisa membatasi tempat dagang kamu. Manusia bisa membatasi jumlah dagangan kamu. Tetapi manusia tidak bisa membatasi berkat yang Tuhan akan berikan kepada kamu. Yang penting satu, hatimu jangan kecewa. Simple, kecewa, anggaplah, ya kan, peristiwa ini ya kan menjadikan kamu punya hati lebih besar untuk bisa berbagi rezeki dengan yang lain. Ya kan, bukan hanya semuanya harus untuk kamu sendiri. Ini kesempatan untuk jadi berkat pada yang lain. Kalau kamu punya hati yang seperti ini, saya yakin ya kan omsetnya enggak akan berkurang. Yang percaya katakan amin. Ya kan, sebagai seringkali ujian dalam hidup kita itu sebenarnya bukan ujian hati sebenarnya. Kalau Tuhan mau uji kita untuk kita mau dibawa ngalami pelipat gandaan, selalu yang diuji itu adalah hati. Bertahun-tahun yang lalu sebagai pendeta, saudaraku, kalau kita ada pengerja yang udah bertahun-tahun yang lalu, gereja masih berapa orang, belum terlalu banyak jumlah jemaatnya. Lalu terjadi goncangan. Pengerja dan beberapa orang itu bedol keluar, saudaraku. Wah, hati saya juga sedih, hati juga pedih, kecewa, marah, segala macam, terluka dan bingung. Apa yang harus dibuat? Saudaraku, terus saya doa. Cuma satu yang Tuhan bilang, ya kan? Kalau kamu terus kecewa, kalau kamu terus marah, kamu terus menyesali diri dan lain sebagainya, maka apa yang ada ini akan habis. Jadi sekarang kamu lihat jemaat yang masih ada, yang masih tinggal, yang masih bersama dengan kamu. Jangan dengerin, jangan pikirin, ya kan, orang-orang yang sudah keluar. Dengan segala omongan-omongan rumornya yang hebat-hebat itu, yang bikin hatimu jadi makin luka. Tidak usah, perhatikan yang ada. Katakan amin, layani dengan sungguh-sungguh, doakan. Itu pertama. Oke, siap Tuhan. Itu pertama. Yang kedua, Tuhan kasih lagi. Coba kamu lihat yang keluar ini, mereka yang keluar, jadikan mereka sebagai benih yang ditabur untuk kerajaan Allah di kota ini. Kamu doakan mereka supaya mereka dipakai sama Tuhan. Lewat gereja yang baru ini, yang mau dibangun di gereja ini. Jadi ada gereja mau berdiri di Palembang, gereja baru. Itu dia ambilnya dari pengerja kita dan jemaat. Itu waktu dulu awal, itu semua. Sebenarnya itu anggap sebagai modal di gereja itu. Jangan sebagai orang yang pemberontak lah, yang lari. Jangan jadi musuh. Jadi teman mereka semua. Ya kan, kerajaan Allah tabur. Kan kamu kan kerja untuk aku. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara, setelah saya ubah pikiran saya, ya kan, dari apa yang ada, orang-orang yang ada, pengerja yang masih ada, segala macam, saya serahkan ke Tuhan. Dari yang ada itulah Tuhan pakai.
terjadi penuaian dan pelipat gandaan sampai hari ini. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya bisa bayangkan seandainya saya nggak taatin Tuhan, dengan cara tetap aja kecewa, tetap aja marah, tetap aja benci, tetap aja dendam. Saya nggak mau doakan mereka sebagai benih. Saya nggak yakin Tuhan bisa pakai kita seperti hari ini. Saudara-saudara, katakan amin. Bahkan orang-orang yang awal-awal dulu, yang awal kita belum ada gedung, belum apa, mereka udah kuat gitu kan, segala macam. Ya kan, nggak mungkin mereka balik lagi. Terbukti kan beberapa kan juga balik lagi dan jadi pengerja dan semua. Jadi dalam hidup kita, saya percaya yang namanya gembala, pendeta juga punya pengalaman pasti hal yang sama. Terjadi seperti ada yang pengurangan seolah-olah. Seperti kisah daripada jemaat yang kok tempat dagang dikurangin. Jumlah jualannya harus dikurangin. Coba saudara lihat, saudara pikir lagi kita buka lagi di Alkitab ya. Begini, wah berapa jumlah pasang mata yang melihat Yesus naik ke surga? Siapa yang tahu? Berapa pasang mata? Menurut 1 Korintus, pasang mata berapa? 500 pasang mata. Artinya ada 500 orang, betul kan? Sekarang yang 500 pasang mata kan dapat pesan dari Tuhan. Kamu jangan tinggalkan kota Yerusalem. Sampai daripada janji Bapa atau Roh Kudus turun. Betul gak saudara? Hanya suruh nunggu 10 hari. Doa muji nyembah. Dari 500 murid Yesus. Lalu yang penuh dengan Roh Kudus berapa orang? 120 orang. Jadi 380 keluar lari. Hilang. Terjadi apa? Penyusutan. Tapi yang 120 ini penuh Roh Kudus. Jadi banyak kita orientasinya tuh adalah jumlah dan lihat gitu loh. Bukan isinya, yang di dalamnya itu loh. Dari 120 orang inilah Tuhan lipat gandakan menjadi berapa? 3.000. Betul? Jadi 5.000. Saudara. Jadi saya ingin, apa makna saya cerita seperti ini? Kita tuh harus tenang ketika Tuhan izinkan yang namanya pengurangan dalam kita. Yang ngerti katakan amin. Kadang-kadang Tuhan ciutkan sepertinya. Kok jadi habis ya? Kok jadi hilang ya? Kok dia harus tinggalkan aku ya? Kok ini harus hilang ya? Entah secara paksa atau segala macam. Pasti yang penting apa yang ada di tangan kita. Serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan itu artinya doakan. Tuhan, aku nih punyanya cuman sekian. Yang ada cuman ini. Bisanya ini Tuhan. Aku serahkan padamu. Turunkan berkat-Mu atas ini Tuhan. Pakai. Sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya yakin jadi gede. Yang percaya katakan amin. Jadi besar. Jadi besar. Ada satu kata-kata daripada seorang pendeta namanya John Hagee. Ya opa-opa ini. Di dalam tulisan bukunya dia tulis begini. Ya kan? Sesuatu yang ada di tangan kita. Kalau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadikanlah itu sebagai apa? Benih untuk ditanam. Ngerti gak saudaraku? Ya kan? Ya, ini berat. Ini ujian iman. Untuk makan aja gak cukup. Jangan dimakan kalau gitu. Jadikan aja benih. Dan ini sudah dipraktekkan oleh banyak para hamba Tuhan sehubungan dengan uang. Buat diri dia aja cukup. Nggak, untuk kebutuhan dia dan keluarganya dan gerejanya pasti kurang. Tapi Tuhan tuntun dia, ini sudah jadikan benih. Berikan kepada pelayanan orang lain yang butuhkan. Saudara udah banyak ceritanya. Ora Robert pernah bersaksi seperti itu. Siapa lagi? Benny Hinn pernah saksi seperti itu. Ya, saya juga sudah sering bersaksi seperti itu. Tentang bagaimana kita membangun gedung yang sekarang jadi gedung klinik di belakang. Dulu adalah gedung untuk sekolah minggu. Saudaraku. Kita punya dana pembangunan, masih ingat saya 30 juta. Satu hari kita habis doa pagi jam hari Selasa. Saudara, Tuhan ingatkan. Kamu kunjunginlah satu teman kamu tuh, pendeta.
Dia lagi sedang membangun gedung gerejanya. Saya datangi ke gedung gerejanya. Lalu Tuhan kayaknya gerakan saya untuk nabur. Dari uang 30 juta nih nabur 10 juta. Saya tabur 10 juta, lumayan besar. Saudara, pada waktu itu cukup besar. Kita nih butuh pembangunan 2 miliar. Ya kan saudara, kurang lebih untuk bangun gedung itu. Singkat kata saudaraku, pas pulang Roh Kudus ingatkan saya, jangan 10 juta, tambahkan lagi jadi 20 juta kasih ke dia. Ya kita taatin, kasih 20 juta. Dan ternyata memang bapak itu, om itu, pendeta itu, dia sedang nunggu duit ya kan untuk bayar tagihan daripada toko bangunan. Sebesar kurang lebih hampir 20 juta. Jadi pas. Dan dengar begitu saya senang. Ya soal kita mau kita juga mau 30 juta, mau tinggal 10 juta, tetap kan kurang untuk bangun. Betul gak saudara? Kebutuhan kita 2 miliar. Saya praktekkan. Tangan, ya kan sesuatu yang ada tangan kita 30 juta. Ya kan untuk bangun gak cukup. Ya, jadikan benih. Tadinya 10 juta jadi 20 juta sudah. Pas saya berikan itu 20 juta ke beliau. Saya tuh dapatkan seperti dari Tuhan konfirmasi. Ya kan kamu nabur 20 juta, kamu butuh berapa? 2 miliar. Udah cukup, udah selesai. Uangnya udah ada. Tuhan bilang udah ada. Udah ada di mana? Ya di hati saya. Tapi fisiknya 10 juta di kita. Kita bangun. Dengan berjalannya waktu. Kita gak pernah tunda. Dan selesai tepat waktu, tidak utang. Lunas. Beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin saudara. Seringkali ini kejadian yang gak pernah saya lupa dalam hidup saya. Saudara, ya kan? Lalu berkembang, kita mulai bangun. Saya lihat, setiap kali kita mau bangun gedung, mau apa segala macam, selalu Tuhan suruh sisihkan sebagian ada untuk inilah, untuk itulah yang lain. Seperti kayak ada terjadi dikurangin dana kita, ya kan? Untuk yang lain, untuk nabur, itu untuk benih. Tiba ini yang Tuhan cukup yang di sini, kebutuhan kita. Jadi sesuatu yang ada tangan kita, apabila kita serahkan ke Tuhan, maka dari situ Tuhan melakukan mujizatnya. Katakan amin. Semua dilakukan bukan karena untuk dapat untungnya, bukan. Karena aku mengasihi Tuhan. Aku ingin, dasarnya kita menabur, ya kan, untuk dana untuk pembangunan teman kita. Dasarnya supaya, saya berdasarnya bukan supaya saya dapat duit lagi gitu, bukan. Dasarnya supaya om ini, bapak ini bisa menyelesaikan pembangunannya tepat waktu. Dasarnya itu poinnya. Bukan itu. Tapi Tuhan kasih pengertiannya yang seperti itu. Yang terakhir saudaraku. Yang terakhir adalah yang ketiga. Ini penting saudaraku. Ya. Prinsip yang ketiga adalah kita harus belajar menginginkan kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak sendiri. Apa saudara? Ya kita sama-sama baca poinnya. 1, 2, 3. Kita harus belajar menginginkan apa? Kehendak Tuhan. Bukan memaksakan kehendak sendiri. Ini penting. Saudara. Nah. Saya dapat pertanyaannya begini. Mengapa roti bisa lebih 12 bakul? Sedangkan ikan hanya sekedar cukup. Beberapa dari saudara mungkin sudah tahu jawabannya, tadi pagi kita bahas. Saudaraku, kenapa kok roti bisa lebih 12 bakul? Sedangkan ikan tidak lebih, sama sekali cukup saja sudah. Kata kuncinya coba saudara lihat di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-11. Ini kuncinya saudara, kita akan lihat sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga apa? Dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Waktu Tuhan ingin melipat gandakan roti, tidak ada kata sebanyak yang mereka kehendaki. Tapi ketika Tuhan mau melipat gandakan ikan, dia lipat gandakan apa saudara? Sesuai dengan sebanyak yang mereka kehendaki. Apa artinya saudara? Kita bisa menerima apapun, jika kita bisa menerima apapun yang diberikan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Dengan hati penuh rasa syukur, murah hati, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya yang lebih dari cukup. Katakan amin.
Karena dia tahu bahwa kita bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat. Sebaliknya kalau kita maksakan kehendak kita sendiri, Tuhan hanya akan memberikan berkat-berkatnya hanya sekedar cukup. Ya, sebab dia tahu siapa kita sebenarnya. Saudara bisa nangkap gak cerita ini? Amin. Jadi jadi kita harus belajar hanya menginginkan kehendak Tuhan. Tuhan tuh maunya apa? Tuhan tuh kehendaknya tuh apa? Buat saya, yang biasanya kadang-kadang kayak contoh begini saudaraku. Ini saya kasih contoh lebih mudah. Satu hari waktu kami ada di, ini kesaksian saya hanya ulangin supaya untuk menjelaskan prinsip ini saja. Saudaraku, kalau kita saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu apa? Pasti Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Tuhan tuh maunya apa? Ya kan saudaraku, ya kan? Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Tetapi kalau kita paksakan maunya kita, aku mau ini, mau gini, biasanya Tuhan kasih sekedar cukup. Saya kasih contoh kesaksiannya gini. Ya kan bertahun-tahun yang lalu, mungkin hampir 20 tahun yang lalu, mungkin kurang lebih, sampai belasan tahun lah. Tuh kita ada di satu tempat, Yesus melipat gandakan roti dan ikan. Di Tabgha di Israel waktu itu. Saya kan doa supaya para yang rombongan ini bisa dapat urapan pulang dari Israel, tanah perjanjian, mereka bisa mengalami multiplikasi, mengalami kelimpahan dan lain sebagainya. Lalu Roh Kudus bicara jelas kepada saya satu kata firman yang dalam bahasa Inggris dia berkata feed my lamb, feed my lamb. Artinya beri makan anak dombaku. Jujur sebenarnya saya itu jarang baca Alkitab pakai bahasa Inggris. Kecuali kalau mau siapin khotbah bahasa Inggrisnya apa sih, ini apa dan lain sebagainya. Karena kalau pakai baca renungan pakai bahasa Indonesia langsung tuh lebih kena di hati ketimbang bahasa Inggris saudaraku. Ya kan, apalagi bahasa Mandarin aku udah bisa. Ya kan itu. Jadi kok Tuhan kasih ngomong, rupanya kalau bahasa Indonesianya gembalakanlah dombaku. Bahasa Indonesianya gembalakan domba-dombaku. Dan bahasa Inggris beri makan. Lalu saya bilang sama Tuhan, tiap minggu saya sudah beri makan domba-dombamu. Bukan, kamu makannya apa? Saya makan nasi. Nasi dari apa? Beras. Kamu kasih beras. Ya istilahnya rice for Christ gitu. Rice for Christ. Jadi kasih beras untuk Kristus. Doa udah sampai ini kan, saudara. Yang kembali saudara di sini, ya kan? Kan waktu itu tuh kita selalu berdoa gini, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Saya masih ingat tuh, kita banyak sekali saya khotbah tentang Yabes. Doa Yabes. Ya saudara, Tuhan berkati kami berlimpah-limpah, ya kan? Segala macam. Jadi di situ saya mulai dapat. Tuhan bilang begini, ya kan? Beri makan mereka. Kalau kita bikin rupanya untuk orang-orang prasejahtera, jadi kita dapatnya tuh ya orang Tionghoa, ya kan mungkin orang Tionghoa yang tidak pernah ke gereja, orang miskin, Tionghoa miskin tidak pernah gereja, itu target kita. Kita nggak mau yang ini, kumpulin saudaraku dari situ. Nah dari situ saudaraku Tuhan tuh ajar saya begini, ya kan, berdoa minta. Supaya aku bisa, kan, mulai, ya, bisa pakai kamu. Jadi saya tanya Tuhan, nih duitnya gimana nanti untuk biayain mereka beli beras segala macam. Tuhan mulainya apa saudaraku? Tuhan bilang, dimulai dari kamu dulu. Kamu dulu nyumbang, kamu dulu nabur. Ya, saya siapkan satu dana, ya cukup besar menurut ukuran saya untuk ibadah yang pertama, ibadah yang untuk beli beras kali itu. Saya melihat saudaraku, dari situ saya melihat itu mulai. Saya pikir kalau misalnya terus-menerus pakai uang kas daripada gereja, akhirnya kas gereja itu hanya dipakai untuk beli beras dan sembako. Sedangkan untuk gaji full timer yang lain mungkin gak ada. Operasional bisa gak ada. Karena ini kan kita gak batasin berapa mau ini waktu itu awal-awal. Tuhan bilang enggak apa-apa, yang penting kamu mulai dulu dari uang kamu, dari rezeki kamu tabur.
Saudara sampai hari ini, betul Tuhan. Ya, itulah Tuhan. Saya melihat Tuhan tuh memberkati. Saya baru tahu bahwa kegiatan memberi makan orang miskin ini, itu adalah kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak saya, pasti udah berhenti. Gak nyampe setahun, gak sampai 2 tahun. Itu pasti berhenti. Mohon maaf ya, saya ngomong ada gereja-gereja tertentu pada waktu itu. Saudara, dia dengar, dia lihat kita buat pembagian sembako. Mereka ikut, ya mereka jalanin. Aku liatin, tapi sekarang udah enggak lagi. Sudah lama tidak. Saudara bisa ngerti ya? Semua tuh harus dari Tuhan. Karena sumber itu dari Tuhan, katakan amin. Ya kan? Satu jemaat, ya kan? Dulu kita kenal dia cerita untuk doa pengurapan aja. Pulang doa pengurapan, makan pecel lele berdua sama istrinya. Anaknya mau lahir, gak ada uang, harus jual cincin kawin, ya kan, untuk beli susu dan lain sebagainya. Dan hari ini Tuhan berkati dia sangat luar biasa. Dan dia juga punya hati untuk beri makan orang miskin. Saya bilang gini, kalau itu memang dari Tuhan, ya kan, untuk beri makan orang miskin, ya kan, sehari 500 paket dia bikin. 500 paket. Sekarang 500 sampai 1000 sekarang ya. 500. Setiap hari untuk orang-orang Gojek itu makanan kasih. Ya kan? Nah, saya bilang gini, kalau ini dari Tuhan, percaya inilah cara Tuhan akan melipat gandakan daripada usaha pekerjaan kamu. Ini dari sini, ini jaga. Ya kan? Kadang-kadang kita tuh perlu tahu kehendak Tuhan tuh yang mana. Tuhan tuh maunya apa? Saya katakan amin. Biarlah Tuhan yang melipat gandakannya tuh yang mana. Terserah Tuhan. Jangan kita yang atur Tuhan. Kalau misalnya roti, orang banyak, murid-murid tidak ngatur Tuhan. Mau berapa banyak roti yang harus dilipat gandakan. Makanya terjadi kelebihan roti sebanyak berapa? 12 bakul. Kalau ikan, mereka yang tentukan. Menurut mereka berapa ikan yang mereka kehendaki. Makanya ikan gak ngalami kelimpahan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Dan kenapa Tuhan harus bikin kelimpahan daripada roti? Rotinya berapa banyak? 12 bakul. Kenapa harus 12 bakul? Berapa orang murid Yesus? 12 murid. Karena Tuhan tahu 12 murid inilah yang akan nantinya melakukan kehendak Tuhan. Dalam hidup kita, saudara, yang paling Tuhan senang yaitu apa? Kita selalu menginginkan kehendak Tuhan. Untuk bisa menginginkan kehendak Tuhan, saudara dan saya harus banyak dengar firman. Baca firman. Dengarkan pengajaran firman. Karena kehendak Tuhan, kita bisa tahu kehendak Tuhan di mana? Di Alkitab, di firmannya. Yang ngerti katakan amin. Ini loh kehendak Tuhan. Ini loh maunya Tuhan. Sepanjang hidup saudara dan saya, ya kan, ingin kehendak Tuhan. Aku mau jalan kehendak Tuhan. Seperti Paulus berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam, kalau dicukupi menurut kekayaan, pasti apa? Lebih dari cukup. 12 bakul terjadi. 12 bakul terjadi. Katakan amin. Mungkin saudara hari-hari ini sedang alami stuck. Kebuntuan dalam keuangan kah? Dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Dengar baik. Tiga prinsip sederhana ini coba praktekkan. Yang pertama, jadikan Yesus itu Tuhan. Jawaban. Karena Yesus adalah kuasa Allah dan juga hikmat Allah. Katakan amin. Apa yang ada di tangan saudara itu cukup. Kalau itu diserahkan kepada Tuhan. Jadi ini Tuhan, aku serahkan pada Tuhan maunya apa. Dan yang ada ini mau dipakai untuk apa. Dibuat untuk apa. Tanyai Tuhan. Katakan amin. Dari situlah Tuhan akan buat mujizat bagi saudara. Ya kan? Lalu belajar menginginkan kehendak Tuhan. Bukan paksakan kehendak sendiri. Saya percaya saudara akan dahsyat. Masuk 2025 ini, bulan ini, saya yakin saudara akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Saudara jadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Manusia bisa membatasi saudara, tetapi manusia tidak bisa membatasi kuasa Allah, berkat Allah atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin.
Allahku. Kita bangkit diri. Allahku kan memenuhi keperluanku. Kita makan perjamuan kudus yuk. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil baginya, ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tangguh dalamnya, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari saudara berdiam diri sejenak yuk di dalam perjamuan kudus ini. Biarlah melodi lagu ini. Apakah Yesus itu adalah jawaban bagi hidupmu? Datang kepada Tuhan, doa, Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Tuhan, aku tidak sanggup. Tetapi aku percaya Tuhan bahwa Engkau Allah, Engkau Tuhan yang sudah punya jawaban atas masalahku. Tuhan, aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Namun aku percaya Engkau sudah mempunyai jawaban atas masalahku ini. Engkau adalah kekuatan Allah. Engkau adalah hikmat Allah. Tuhan Yesus, tolong anak-anakmu ini. Tolong anak-anakmu ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami serahkan ya Tuhan. Sesuatu yang ada di tangan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami akan berikan nih, taruh di tangan-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan bisa pakai menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau tahu ya Tuhan, bahwa yang kami inginkan, kami hanya ingin kenal Tuhan, kenal kehendak-Mu. Kami tidak mau memaksakan kehendak sendiri, keinginan sendiri, pendapat sendiri. Harus begini, harus begitu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang taruh di hati kami rencana-Mu, visi-Mu, kehendak-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan, jalankan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap kali kami akan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mengasihi kami. Kau mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus daripada dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali lupa akan Tuhan. Kami tidak libatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan rencana kami. Ampuni kami. Seringkali kami terus bersungut-sungut, mengeluh atas apa yang tidak ada, atas apa yang kami tidak bisa lakukan. Kami bukannya bersyukur dari apa yang ada. Ya Tuhan, lalu kami bisa berbagi dengan yang lain dari apa yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru
yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan anak-anakmu. Saudaraku, bukan kacauan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Anak-anakmu, biarlah hari-hari ini mereka mengalami multiplikasi, pelipat gandaan dan kelimpahan. Terima kasih Tuhan, urapan ini turun atas setiap kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, biar firman-Mu tertanam di dalam lubuk setiap hati kami. Tuhan, lindungi anak-anak-Mu, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berkati tangan-tangan anak-anak-Mu yang bawa persembahan, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anak yang Tuhan kita Yesus Kristus, persuara yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang untuk permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara.